Halo sahabat pencinta kuiku di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat kolam koi utama kita saat ikan koi kita banyak yang sakit. Oke, sebelum menuju ke pembahasan, bagi yang baru menemukan video aku ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang berikutnya tentang dunia perkoian. Thank you. Halo sahabat koiku, dalam beberapa hari ini banyak sekali yang bertanya pada kolom komentarku. Bagaimana cara merawat kolam koi kita saat ikan koi kita banyak yang sakit? Bahkan hampir semuanya. Nah, ini siapapun bisa mengalaminya ya guys. Apalagi sekarang musim yang agak-agak tidak jelas. Kadang hujan dan kadang panas. Pada musim inilah, ikan-ikan koi kita bisa gampang sakit ya guys. Tapi selain cuaca ekstrim, tentunya juga ada beberapa faktor ya guys. Salah satunya juga karena pemberian pakan yang berlebihan, sistem filtrasi yang kurang mampu menetralkan banyaknya kotoran yang masuk, dan jarang membersihkannya. Oke sahabat koiku, jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah angkat semua ikan-ikan koi kita yang sakit dan kita masukkan ke bak karantina. Lalu yang kedua, lakukan pengecekan pada sistem filtrasi kolam koi kita. Lalu, lakukan pembersihan pada sistem filtrasi mekanisnya, atau kita bisa angkat semua filter mekanisnya dan kita bersihkan total. Lalu, kita juga bisa membersihkan ruang filternya sampai tidak ada kotoran lagi. Yang ketiga, membersihkan ruang filter biologis. Pada filter biologis ini, kita bisa membersihkannya dengan cara membackwash ruang filter biologis tersebut. Nah, tapi ada juga kadang beberapa kendala bagi pemilik kolam koi yang tidak menyediakan pipa backwash pada ruang filter biologis mereka. Lalu, bagaimana cara membersihkan dan merawatnya? Tenang ya guys, semua bisa saja kita lakukan dengan cara berhati-hati. Caranya, pertama, siapkan ember berisi air bersih. Lalu, angkat semua media filter biologisnya dan letakkan pada ember yang sudah berisi air tersebut. Setelah itu, baru kita bersihkan ruang filternya. Kita bersihkan sampai tidak ada kotoran lagi. Dan jika media filternya juga tampak sangat kotor, kita bisa menyiramnya dengan air bersih secara perlahan-lahan atau pelan-pelan saja ya guys. Tapi jangan disemprot dengan air yang kencang. Jika disemprot terlalu kencang, banyak bakteri baik yang bisa mati nantinya. Setelah sudah semua bersih, kita bisa langsung letakkan kembali media filter biologis kita pada ruang filter. Oke, tahap keempat. Setelah semua chamber dan media filter bersih, kita lakukan pergantian air kolam. Di hari pertama, kita bisa menggantinya sebanyak 50-70%. Ini bertujuan untuk mempercepat proses pembuangan kadar DOC atau kadar amoniak yang terlalu tinggi pada air yang menyebabkan koi-koi kita banyak yang sakit. Lalu yang kelima, setelah mengganti air, kita bisa memberikan obat biru pada kolam utama kita. Dan obat biru yang saya biasa pakai adalah obat FMG, yang dimana obat ini aman juga untuk sistem filtrasi kolam koi kita. Pada saat pemberian obat biru ini, lampu UV sementara kita matikan ya guys. Lalu, biarkan obat ini bekerja selama 2 hari ke depan. Yang keenam, setelah memberikan obat biru, di keesokan harinya, kita bisa melakukan dripping pada kolam koi kita sampai 2 hari ke depan. Kita bisa melakukan dripping 15 menit sampai 30 menit saja. Kalau mau 1 jam juga boleh ya guys. Yang ketujuh, setelah selang 2 hari pemberian obat biru, kita bisa mengganti air kolam koi kita lagi sebanyak kurang lebih 30%. Itu sudah cukup ya guys. Lalu yang ke-8, setelah melakukan pergantian air lagi, kita bisa memberikan probiotik atau bakteri starter pada chamber biologis kita. Ini bertujuan membantu pertumbuhan dan perkembangan bakteri penitrifikasi pada sistem filtrasi biologis kita agar semakin baik dan banyak. Agar bisa juga membantu menetralkan zat-zat amoniak pada kolam koi kita. Kita bisa memberikan probiotik ini seminggu 2 kali atau seminggu sekali ya guys, nanti disesuaikan saja. Nah, jika di kolam utama kita masih ada ikan yang tidak sakit, kita tetap boleh memberikan bakteri starter dan probiotik ini ya guys, itu aman-aman saja. Dan tentunya ikan yang ada pada kolam, kita harus puasakan dulu saat melakukan perawatan atau treatment kolam ini. Dipuasakan 1 minggu, tidak masalah ya guys. Oke, yang ke-9. Selanjutnya, kita bisa melakukan dripping kembali pada kolam koi utama kita. Kita bisa dripping cukup sebentar-sebentar saja ya guys.
Misalnya 5-15 menit itu sudah cukup. Kalau lebih tidak masalah ya guys. Justru lebih baik. Sambil menunggu koi-koi yang sakit tadi masuk kembali ke kolam utama kita. Dan pemberian probiotik terus dilakukan sesuai jadwal yang tadi ya guys. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Oke sahabat koiku, jadi itulah beberapa hal yang kiranya kita bisa lakukan untuk merawat atau mentreatment kolam koi kita di saat ikan koi kita banyak yang sakit ya guys. Semoga apa yang aku sharing kali ini bisa bermanfaat untuk para sahabat koiku. Jika ada kekurangan, kalian bisa bantu sharing pengalaman kalian ya guys. Kalian bisa komen pada kolom di bawah. Oke, bagi yang suka dengan video aku ini, jangan lupa klik like ya guys. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar aku selalu bersemangat untuk berbagi tips dan informasi tentang dunia perkoian. Jadi, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Salam koi lover and bye-bye.